shalom, shalom. Shalom. Sama-sama sukacita, amin. Amin. Sama-sama kita menyembah, amin. Amin. Siap disembah Tuhan, amin. Ya, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari bawa perubahan kita, hati yang menyembah, hati yang bersyukur pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak menjadi takut. Sebab kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang kudus. Kami punya Allah yang sanggup. Kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ya Haleluya. Engkau Yesus, haus jiwa kami, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Kami berkata, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapan
Tuhan kami datang. Keinginan Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah, panggil namanya Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan
Kau memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati kasih setiamu Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati kemurahan dalam hidup, kasih karuniamu yang melimpah-limpah dalam hidup kami Bapa. Ajari hati dan pikiran kami, mata kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Di balik semua yang kami kerjakan dalam bisnis, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Tuhan, biar hati kami selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Arah dan fokus hidup kami kepada kekekalan Tuhan, kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini sampaikanlah firman-Mu, tuntun kami karena firman-Mu adalah kebenaran, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Kita masih ada di Mazmur 37 Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 sampai ke-20. Hari Sabtu saya sudah menyampaikan di hadapan Anda dan saya harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena berdiam diri di hadapan Tuhan itu menunjukkan sebuah sikap yang menyerahkan hidup dan diri Anda kepada Tuhan. Berdiam diri kepada Tuhan itu menyerahkan, kita berserah kepada Tuhan. Karena pada waktu Anda dan saya berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan lagi keinginan Anda dan saya yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi keinginan Tuhan yang disampaikan kepada Anda dan saya. Kekristenan adalah kehidupan hari-hari bersama-sama dengan Tuhan, bukan kumpulan teori, bukan kumpulan dogma, bukan kumpulan-kumpulan kata-kata bijak, tetapi kekristenan adalah kehidupan bersama-sama dengan Allah, real, nyata, dan bisa dinikmati. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, waktu Anda dan saya mulai menyembah Tuhan, seperti yang baru saja kita lakukan, kita bertemu dengan pencipta kita bertemu dengan Tuhan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu akan menghasilkan kekekalan Bapak Ibu sekalian. Dan waktu roh Anda sudah siap, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan semua kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Mazmur 37 ini merupakan sebuah perbandingan. Kalau Anda dan saya melihat orang fasik, kalau Anda dan saya melihat orang yang jahat, Anda dan saya melihat orang-orang yang hidup di dunia ini dengan cara-cara dunia dan mereka berhasil, sementara kita yang melakukan kebenaran seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang membuat Anda dan saya harus bergantung dan berharap kepada Tuhan, kondisi-kondisi yang membuat Anda dan saya harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah iri dengan mereka. Jangan berpikir bahwa mereka itu lebih bahagia daripada kita. Jangan berpikir mereka itu lebih menyenangkan. Berhentilah marah, jangan berbuat dosa. Karena kemarahan hanya akan membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Ibu sekalian, orang jahat itu akan dilenyapkan. Mungkin Anda juga berkata, mungkin mereka berumur panjang. Tapi kata dilenyapkan ini menunjukkan tidak ada artinya hidup mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajar kita bahwa satu kali kelak Anda dan saya akan berdiri di hadapan Allah dan kita mempertanggungjawabkan semua yang saudara dan saya perbuat. Ini enggak bicara tentang hukuman, tapi ini bicara tentang tanggung jawab. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang satu kali harus kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua karunia, semua yang Anda dan saya miliki, semua yang Anda dan saya kerjakan, satu kali kelak kita akan tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Ini akan membuat hidup Anda tidak terkekang, tapi membuat kehidupan kita menjadi terjaga. Bapak Ibu sekalian, menjadi kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan Tuhan Yesus, Dia akan menjemput umat gerejanya yang akan menjadi mempelainya. Dan mempelainya adalah mempelai yang bertanggung jawab, bukan mempelai yang diam-diam saja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah memproses hidup Anda dan saya. Dan dimulai dari satu perasaan puas akan Tuhan. Satu perasaan yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Pada waktu Anda dan saya fokus pada kekekalan, maka orang-orang benar itu akan mewarisi negeri. Apa sih yang disebut dengan mewarisi negeri? Warisan itu selalu berkonotasi dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang selanjutnya. Sebagai contoh, kalau ada seseorang berkata, aku menerima warisan, mungkin dari orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia menerima warisannya.
Berarti warisan ini bicara sesuatu yang kontinu, bicara sesuatu yang kekal. Bapak Ibu sekalian, dengan ini Alkitab mau mengajar Anda dan saya, jangan fokuskan hidupmu pada semua yang ada dalam dunia ini. Seringkali Anda dan saya mulai tidak nyaman manakala kita melihat situasi yang tidak nyaman juga di dalam dunia ini. Tapi pagi ini saya mau sampaikan kepada Anda Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau fokus Anda dan saya itu kepada Tuhan. Sumber kenyamanan kita itu adalah kepada Tuhan. Sumber kepuasan kita itu hanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak hidup di dunia ini, bukan berarti kita nggak boleh menikmati semua ada. Nikmatilah yang Tuhan berikan kepadamu, tapi bertanggung jawablah dengan semua yang ada padamu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ayat 11, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah ini tentu saja nggak bicara sesuatu yang materi, sesuatu yang fana. Sejahtera. Halo, sejahtera itu bukan bicara sesuatu yang konotasinya uang dan uang, atau rumah dan rumah, atau harta dan harta. Kesejahteraan itu bicara perasaan hati. Halo, Bapak Ibu sekalian, maaf dengan segala hormat, nggak salah Anda berbisnis, nggak salah Anda bekerja. Saya bekerja selama 20 tahun lebih. Saya melakukan semua itu untuk mencukupi kehidupan rumah tangga saya dan juga untuk mencukupi pelayanan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau fokus Anda dan saya hanya untuk kerja atau bisnis dan bisnis, tetapi tidak ada kesejahteraan dalam hatimu, maka itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda dan saya menikmati itu di dalam semua perasaan yang puas dan bersukacita. Di sini persoalan yang terjadi, karena kepuasan Anda kalau didasari pada sesuatu yang materi tidak akan pernah puas. Gaji UMR naik, mungkin Anda berpikir pada waktu gajimu, pada waktu penghasilanmu, pada waktu keuntunganmu naik, mungkin kau akan berpikir ini akan lebih nyaman. Kenyamanan itu bukan dari perasaan apa yang Anda dan saya miliki. Kenyamanan itu hanya akan bisa Anda dapatkan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau fokus Anda hidup kepada Tuhan, maka semua yang ada dalam dunia ini satu kali bisa mengecewakan kita. Orang terbaik yang kau kenal pun satu kali akan bisa mengecewakan. Siapapun, suami, istri, anak-anak, orang tua bisa mengecewakan. Sahabatmu bisa mengecewakan. Tapi kalau kau sudah puas dengan Tuhan, maka di balik semua yang mengecewakan itu ada satu kepuasan, ada satu warisan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang Mazmur ini katakan, itu yang Daud itu katakan. Dia belajar. Daud adalah gambaran orang yang mengalami kehidupan yang macam-macam dalam hidupnya. Pada usia yang sangat muda dia sudah mengenal Tuhan. Pada usia yang sangat muda dia sudah dipromosikan oleh Tuhan. Pada saat usia dia sudah muda, lingkungannya begitu cepat beralih dari padang pengembangan di Efrata sampai ke istana Saul. Tetapi secepat itu juga Tuhan mempromosikan. Secepat itu juga Tuhan memberikan dia proses pembentukan dalam hidupnya. Tidak terlalu lama setelah itu dia mulai menanjak karir militernya. Dia berhasil mengalahkan pasukan musuh. Tetapi tidak lama kemudian dia justru yang dicari-cari oleh Saul, dan dia melarikan diri sampai dia harus satu kali berpura-pura tidak waras di depan Raja Akis atau Ahimelek. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Daud mengalami itu? Tuhan memproses dia. Pada waktu Tuhan sudah selesai dengan Daud, Tuhan siap menganugerahkan segala sesuatu yang berguna, yang bisa dia nikmati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, camkanlah hari ini. Waktu Tuhan sudah selesai dengan engkau, Tuhan sudah selesai dengan prosesmu. Waktu engkau dan saya selesai dengan Tuhan, kita sudah bisa mengerti mana bagiannya Tuhan, mana bagian saya. Kita sudah mengerti dialah sumber kepuasan kita. Amen. Maka semua yang ada dalam dunia ini, walaupun itu diberikan dengan banyak pada hidupmu, tidak akan membuat hatimu goyah, tidak akan membuat hati Anda dan saya berpaling. Mengapa? Karena kita tahu sumber kepuasan kita itu hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan gigi. Nggak apa-apa, mereka merencanakan yang jahat, mereka ngomongin yang jahat, mereka melakukan yang jahat, bahkan merencanakan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mentertawakan orang fasik. Pagi hari ini, apakah Anda dan saya juga bisa sama seperti Tuhan? Mungkin kau berkata, bagaimana mungkin Pak? Saya manusia, Tuhan adalah Tuhan. Ingat, waktu Anda dan saya bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia masuk dalam hatimu, Roh Kudus masuk dalam hatimu, dan dia mulai memproses hidupmu, merubah pola pikirmu, merubah cara pandangmu, merubah cara lihatmu,
merubah cara hatimu menilai segala sesuatu. Dan kalau Tuhan bisa menertawakan orang fasik, maka pagi hari ini saya mau katakan Anda dan saya punya kemampuan yang sama melalui kehidupan ilahi. Bukan dipaksa-paksakan, karena manusia ini pasti akan menolak semua kenyataan itu. Tetapi waktu Anda dan saya hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh, Roh Kudus itu yang menguasai kita, dan kita bisa melakukan itu. Persoalannya, sejauh mana Anda dan saya mau berdiam diri di hadapan Tuhan, sejauh mana Anda dan saya mau datang kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah satu-satunya yang aku andalkan, Engkaulah satu-satunya yang aku percaya, Engkaulah satu-satunya sumber kepuasanku di balik semua yang aku hadapi dalam kehidupan ini. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian, saya berdoa setiap Anda mengalami masa-masa yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya, kita semua mengalami masa-masa yang berjalan dalam kesuksesan dan kesuksesan, dalam kebahagiaan dan kebahagiaan. Tapi camkanlah ini, Allah perlu memproses hidup Anda dan saya. Saya termasuk harus diproses Tuhan. Sampai kapan? Sampai saya mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dia tidak memaksa Anda dan saya, Dia tidak mengatur segala sesuatu sehingga Anda dan saya pasti sempurna. Tidak. Hendaklah pilihan itu ada di tangan Anda dan saya. Waktu Anda dan saya mengambil respon, ya Tuhan, karena Engkau menghendaki, aku mau menjadi sempurna. Anda dan saya siap untuk diproses Tuhan. Anda dan siap untuk mengalami semua hal dalam kehidupan ini. Anda dan saya akan siap menghadapi semua keadaan yang dalam hidup ini. Anda dan saya akan siap menikmati semua yang terjadi dalam hidup ini. Baik pada waktu Anda dan saya menikmati masa-masa yang menyenangkan dengan Tuhan, baik waktu Anda dan saya diproses dengan Tuhan. Awalnya sulit untuk menikmati keberadaan kita di rumah seperti ini terus. Tapi waktu Anda dan saya fokus kepada Tuhan, Anda dan saya pasti akan bisa menikmati. Hingga satu kali waktu kita mulai kembali ke dalam kehidupan new normal selanjutnya, kita akan melihat, kita akan menengok ke belakang, dan kita akan tahu disitulah Tuhan memproses hidup saya untuk berkata, Tuhanlah kepuasan hidup saya. Amin. Mari bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan Sekali lagi selain katakan, tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya padamu dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap mengikuti proses Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh kepuasanmu hanya kepada Tuhan, tetap mengandalkan dan fokus hidupmu pada kekekalan. Maka Dia akan menuntun hidupmu sehingga satu kali kau dan saya akan mewarisi negeri ini. Kita hidup di dalam kekekalan dan kita akan menengok ke belakang dan kita akan tahu persis bahwa semua yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya nikmati hari-hari ini tidaklah bisa memberikan kepuasan, karena kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu hari ini dan selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu, Roh Kudus yang akan memimpin, membawamu, mencakaimu, dan Dia akan mengarahkan hati dan hidupmu untuk senantiasa kepada jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus akan membungkus kau dengan darahnya sehingga tidak ada satu virus, bakteri, penyakit, kecelakaan yang menimpa hidupmu. Engkau akan diam bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa untuk menikmati kasih setianya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Shalom.